Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MSN Channel, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang hebat, yaitu Bapak Haji Dr. Haji Supriyono MED. Beliau adalah salah satu pimpinan di Unisba dan beliau juga alumni dari Australia. Dan diskusi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, ya, dengan konsep G Gold Way. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Pri? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Sendiri Pak Gus Wahid sehat? Ya, alhamdulillah sehat ya. Ini merupakan pertemuan perdana kita ya, untuk diskusi tentang bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, Ya. atau mastery. Iya, betul. Saya kira ini satu yang baru di dalam dunia bagaimana cara kita mengelola pribadi kita Iya. sehingga seseorang itu menjadi pribadi yang kuat. Tentu kalau pribadi yang sudah kuat, ini melakukan apapun itu menjadi enak kan gitu kan. Betul. Oke. Ya. Tentu di sini saya juga harus senang dengan Pak Supriyono karena beliau ini juga mempunyai konsep yang baru, yaitu G Gold Way. Iya, gitu kan. betul, iya. Oke. Oke. Pak Pri, ini kan pada kesempatan ini kita akan bicara tentang bagaimana seseorang itu menjadi manusia yang tangguh. Iya. Betul. Jadi manusia yang tangguh itu bagaimana itu konsep sebenarnya itu? Apakah tangguh itu dalam pengertian bahwa kekuatan fisiknya kuat sehingga dia tidak kebal corona misalnya, Iya. atau bagaimana? Iya. Itu kan. Monggo Pak Pri, gimana? Baik, ya, baiklah. Jadi hari ini terima kasih kita bisa bertemu hari ini. Ya. Jadi kita bicara tentang pribadi tangguh. Dalam konteks ini sebenarnya konsepnya adalah mastery. Nah, mastery ini adalah salah satu konsep, salah satu karakteristik daripada konsep G Gold Way itu. Jadi dalam filosofi G Gold Way itu banyak sekali yang ada di situ, dan salah satunya hal yang kecil adalah mastery. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang mastery itu kalau di dalam psikologi sudah banyak dibahas tentang mastery. Yaitu diantaranya sekarang sekarang itu ada buku baru tentang mastery ya. Itu bagaimana kita mengelola diri kita untuk bisa sukses di dalam menghadapi semua permasalahan, Ya. karena diri manusia itu ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Oke. Ya. Begini Pak Supri ya, sering kita itu menghadapi kenyataan Ya. bahwa banyak sekali anak-anak kita, anak didik kita, bahkan teman-teman kita lah yang sekarang umurnya sebaya dengan saya. Ya, kira-kira sekarang saya umurnya kan 47 Ya, kira-kira begitu ya. Ya. Itu dulu yang kira-kira waktu di SD itu cerdasnya luar biasa. Ya. Kemudian di SMP juga begitu, dia sangat cerdas. Bahkan ada teman SMK saya itu juga sangat cerdas, tapi mereka tidak begitu sukses di dalam kehidupannya. Betul. Gitu kan. Ini apa yang menyebabkan gitu kan. Bahkan ada juga teman saya itu ya pendidikannya ya biasa-biasa saja, nilainya ya biasa-biasa saja lah, kira-kira begitu ya. Oke. Kemampuannya juga biasa-biasa saja. Tetapi mungkin karena faktor yang lain ya, mereka sukses di dalam menjadi sebagai pengusaha. Iya. Bahkan ada yang juga menjadi anggota DPR misalnya kan begitu Iya. kan. Berarti ini kan satu yang fenomena yang aneh dalam kehidupan kita itu ya. Berarti apakah kesuksesan seorang itu hanya diandalkan faktor kecerdasan atau mungkin ada faktor yang lain? Dan ini saya kira menjadi pribadi yang tangguh ini menjadi satu hal yang harus kita sampaikan kepada adik-adik kita. Iya. Bahwa kesuksesan seseorang dalam nilai yang tinggi itu belum tentu menunjang kesuksesan mereka dalam hidup itu. Gimana? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini ya, Gus. Jadi saya juga mengalami banyak peristiwa bahwa ada seorang yang sangat hebat kuliahnya, tapi akhirnya di perusahaan juga menjadi staf biasa. Ya. Itu biasa. Jadi Ya. dalam konteks mastery ini G Gold Way itu merupakan satu inspirasi yang kita temukan ketika saya itu bekerja di Gunung Jawijaya, dan
Saya masuk di Papua. Di ya. Papua ya. Jadi saya bekerja di atas gunung, di perut gunung, juga di kaki gunung. Jadi di situ saya selalu merenung sama Allah. Kenapa kok bisa itu? Padahal itu adalah sesuatu yang sangat tingkat kesulitannya luar biasa, dan orang-orang, contohnya orang-orang Papua juga, walaupun mereka tidak terdidik, ketika mereka mau belajar, ketika mereka mau memahami jati dirinya, lalu kemudian memahami situasi alam, memahami kehebatan Tuhan, dan mereka bekerja begitu fokus, konsisten. Nah, itulah akhirnya mereka berhasil. Nah, itulah yang kita sebut dengan mastery. Jadi gitu ya. Atau mungkin di dalam bahasa agama namanya istiqomah gitu ya. Jadi dulu itu waktu saya kecil Pak Pri, itu kan sering sama orang tua saya diceritani sama kul sama kacil itu balapan itu. Betul ya. Jadi ternyata yang orang itu kul. Padahal kalau kita melihat itu kul itu jalannya lambat tapi dia istiqomah. Dan kacil itu cepat tapi dia itu tidak istiqomah, kira-kira begitu. Apakah konsepnya kira-kira seperti itu yang di antaranya secara analogis seperti itu, karena gini, G-Gold-B itu ringkasan dari greatness, lalu ada bintang ya, greatness, bintang, kemudian gratitude, obedience, love, disiplin. Ini sesungguhnya adalah pemahaman atas kehebatan yang diberikan oleh Allah yang sang maha hebat, yaitu greatness itu. Jadi setiap diri manusia itu sesungguhnya itu sudah diberikan kekuatan dan kemampuan yang kita kadang-kadang tidak memahaminya, tidak mau mengerti. Nah, artinya Allah itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada setiap manusia itu. Tidak hanya orang pada suku tertentu, tapi pada setiap manusia. Hampir setiap diri kita semua. Contohnya gini lah, dalam neuroscience itu kan otak kita terdiri dari 15 miliar dendrit misalnya. Nah, ini kan kekuatan yang luar biasa. Lalu Gardner juga mengatakan bahwa kita memiliki multiple intelligence. Nah, multiple intelligence inilah ada yang resesif, ada yang dominan, dan bahkan orang yang tadinya tidak sekolah pun sesungguhnya dia mempunyai kekuatan yang pada akhirnya ketika dia itu kerjakan secara tumakninah tadi, istiqomah itu akhirnya dia bisa berhasil. Ini penting sekali. Jadi Stephen Covey juga menyatakan ada 4 kecerdasan manusia, IQ, SQ, dan PQ, physical quotient. Tadi kan Gus Wahid menyatakan apakah karena fisiknya, dan tentu physical quotient itu juga akan memberikan kontribusi, kemudian intellectual quotient-nya. Tapi intellectual quotient itu kan bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya yang belum tentu itu berkontribusi banyak. Tapi ada juga yang berkontribusi spiritual quotient sama emotional quotient. Nah, disinilah maka dalam konsep G-Gold-B itu atas dasar dari pengalaman yang kita kerjakan di Papua itu, lalu kemudian saya menuliskan konsep itu dan memberikan sebagai motivational training. Jadi ini bukan ilmu tapi motivational training. Isone ngono piye dikerjakan gitu. Gitu. Kira-kira bagaimana konsep ini biar bisa mudah dipahami oleh awam seperti kita ini, Pak? Kita kan seperti saya ini kan walaupun seorang dosen itu kan belum tentu punya, mungkin secara alamiah saya bisa menata diri saya. Tetapi bagaimana kalau apa yang alamiah kita lakukan itu kemudian diilmiahkan sehingga orang bisa memahami dengan mudah, itu bagaimana Pak? Baik, sebenarnya ini kan lebih banyak ilmunya di sini, di pondok sini, di pondok, di madrasah. Itu luar biasa. Kita harus belajar dari sini sebenarnya, karena banyak orang yang tidak mau memperhatikan sirah Rasul, pengalaman Rasul itu sebagai sebuah strategi manajemen. Nah, ini kan dari apa yang kita pelajari di alam, dari apa yang kita pelajari di Quran, lalu kemudian kita gunakan sebagai strategi manajemen. Nah, simpelnya itu mastery itu adalah kita menjadi pribadi yang positif. Kita kalau jatuh kita bangun lagi, dan kita harus memperhatikan diri kita. Sering kita itu terdorong atau gimana ya, banyak kita dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Padahal Allah itu memberikan kepada kita itu adalah
kekuatan yang luar biasa. Sang Maha Hebat itu memberikan kita kehebatan yang luar biasa. Iya, iya. Dan kalau kita mau memahami diri kita sendiri, fokus pada diri kita sendiri, maka setiap langkah yang kita buat itu akan memberikan hasil yang positif. Dan apabila ternyata kita menemui kegagalan, itu kita bisa bisa refleksi dalam hal ini ya kita tafakur pada Tuhan, pada Allah. Kita ibaratnya itu kalau kita gagal, kita marah, kita istilahnya itu putus asa ya. Ya kita menangis saja, kita teriak saja dan ya loh, tapi tidak untuk publik gitu kan. Kita kan mengadunya pada Allah. Tapi kalau siang hari kita harus tegar, kita harus gagah, kita harus kuat dan mau mendengar dan belajar. Karena kalau di teori motivasi untuk psikologi itu yang disebut dengan mastery itu adalah belajar sepanjang masa hal-hal yang baru, menjadi pribadi yang versatile. Pribadi yang versatile itu adalah orang-orang yang mau mengubah pikiran dan kemauannya dengan adanya tantangan-tantangan baru. Oke, ya. Baik, ini menarik sekali Pak Apri ya. Jadi begini, artinya bahwa konsep Jigolwei itu memandang manusia itu punya potensi. Iya, itu kan. Jadi tidak memandang bahwa anak ini pintar, goblok itu tidak ada. Jadi ini memang kalau lambat cepat ya. Memang ada orang itu cepat, lambat ya. Tapi pada prinsipnya tidak ada orang bodoh itu tidak ada. Dan ini saya kira sangat sesuai dengan konsep pendidikan. Ya. Jadi kalau Nabi mengatakan kullu mauludin la yuladu al-fitrah. Manusia itu setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, betul. John Locke mengatakan bahwa fitrah itu seperti kaca gitu kan. Tabula rasa, teori tabula rasa kan gitu kan. Iya, betul. Maka di situ Nabi menjelaskan fa abawahu ayu hawidani ayu nasironi ayu majisani. Maka tergantung orang tuanya apakah mau dijadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu ya. Artinya apa? Bahwa kesuksesan seorang itu tidak melulu pada dunia pendidikan yang dia terima. Tetapi orang tua punya pengaruh yang kuat, lingkungan juga pengaruh yang kuat, apalagi lembaga pendidikan, di mana dia belajar. Tentu karakter guru inilah yang akan selalu menghiasi kehidupan anak-anak kita. Kan. Nah, kira-kira bagaimana konsep Jigolwei itu apabila diterapkan kepada anak-anak mulai dari SMP, SMA maupun tingkat SMA itu bagaimana nanti prakteknya itu kayak apa? Ya bisa. Jadi saya teruskan dulu tadi kenapa kemudian setiap diri manusia itu menjadi berhasil, karena ada konsep gratitude itu. Gratitude itu adalah konsep syukur. Jadi sehebat-hebatnya kita, sebenarnya kehebatan kita itu diberikan oleh Sang Maha Hebat. Dan orang lain itu juga hebat. Oleh sebab itu kita harus gratitude, harus respect pada orang lain, mau belajar dari orang lain, berkolaborasi dan istilahnya itu saling asuh itu. Kalau orang Jawa mengatakan begitu ya. Jadi itu sebenarnya. Jadi konsep syukur itu juga masuk di konsep ini, Pak? Ya, itu di gratitude itu. Oh gitu ya. Jadi rasa syukur itu bukan berarti dalam bahasa agama itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabilasati. Kalau kamu itu bersyukur terhadap apa yang dikasihkan Allah kepada kita, Allah itu akan memberikan tambahan. La azidannakum. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu tapi mengingkari kalau itu kamu kufur, mengingkari terhadap nikmat Allah, itu kan kamu akan jadi orang yang Allah mengatakan inna adabi lasyadid. Adab saya itu sangat pedih kan gitu kan. Ini menunjukkan bahwa konsep syukur atau di dalam bahasa bahasa motivasionalnya itu gratitude itu ya. Gratitude itu kan itu saya kira itu luar biasa, itu sangat cocok dengan konsep Quran itu kan. Jadi aplikasinya nanti kan berbeda-beda Gus. Tadi kan Gus Wahid menyatakan gimana sih untuk SMP, SMA. Nah, nanti pembicaraan berikutnya kita bisa mengatakan Jigol for learning, Jigol for teaching gitu. Oh gitu ya. Memang sudah saya rancang aplikasi-aplikasinya. Nah, tadi kan kita bicara tentang gratitude ya. Gratitude itu ya jangan sampai kita merasa kita paling hebat, tapi kehebatan itu Allah kasih kepada kita itu adalah bagi kita untuk sukses, untuk mengelola diri kita dan dunia ini. Nah, itu tentu kita juga harus selalu berhubungan dengan orang lain. Jadi rasa cinta, lalu kemudian
mengenal sesama manusia yang dari berbeda-beda suku itu penting. Nah, oleh sebab itu di situ ada lagi yang namanya konsep love itu, cinta kasih itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kita mesti memahami, apalagi kemarin Gus Wahid ngajak kita di Gus Durian ya. Itu kan itu salah satu aplikasi dari ini juga, bagaimana kita itu memahami kekuatan-kekuatan orang lain, lalu kemudian kita respect pada mereka. Tapi prinsipnya adalah involve but not dissolve. Involve but not dissolve dalam konteks ini adalah ketika kita terlibat di dalam kehidupan itu, kita terlibat dengan secara positif, tapi jangan larut. Karena apa? Karena kita memiliki apa itu istilahnya ya prinsip-prinsip tersendiri. Nah, kembali lagi pada diri kita. Nah, kalau Allah kan menyatakan bahwa itu orang yang paling mulia itu kan orang yang paling bertakwa. Nah, ini diantaranya seperti itu, dan ini kita terapkan untuk kehidupan teman-teman yang kita training di Papua itu hampir 120.000 karyawan ya. Alhamdulillah itu ada peningkatan motivasi kerja itu ya. Iya, bisa berhasil. Dan tadi kan ada greatness, gratitude, love gitu, dan tapi masih ada lagi satu, kalau walaupun kita punya kekuatan yang bagus dan kemudian kita juga punya banyak teman untuk belajar dan juga banyak teman untuk berkolaborasi, kalau kita tidak mau komitmen terhadap apa yang kita sudah sepakati dan apa yang kita tentukan bersama, atau ya apapun yang kita cita-citakan, ya mission kan. Nah, mission kita tuh apapun yang kita cita-citakan, dan tentu itu ada konsep lagi yang satunya tadi, prinsip yang satunya adalah obedience itu. Obedience itu adalah taat. Jadi taat itu bisa dalam aplikasinya kita taat terhadap semua kesepakatan kita, komitmen kita, tapi yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah. Dimanapun kita bekerja, di dalam gunung, di atas gunung, kita selalu bahwa yang memperjalankan itu ya Allah gitu. Nah, seperti sekarang saya di sini sama Gus Wahid kan gitu. Nah, saya senang sekali, ini ada madrasah luar biasa ya. Begini Pak Pri ya, kesalahan pandang banyak orang, cara pandang memandang kesuksesan seorang itu untuk anak didik kita itu kan mesti ditanya, anakmu ranking berapa? Gitu. Iya. Sudah berapa juz yang dihafal? Kan itu kan begitu kan. Iya. Sudah hafal berapa kan gitu kan. Tapi jarang yang bertanya gitu kan. Sikap spiritualnya kayak apa? Iya. Sikap sosialnya itu bagaimana? Iya. Kan itu kan. Tapi kan kadang-kadang kita juga susah mengukur sikap spiritual, sikap sosial itu kan. Apakah ini juga masuk di konsep Jigul Jiwa itu Pak? Iya, karena gini. Jadi prinsip dasar daripada Jigul itu diantaranya adalah Allah itu membuka pintu kepada kita semua kesempatan. Jadi jadi kesempatan itu kepada manusia itu diberikan sangat terbuka. Nah, Allah tidak spesialisasikan kita. Makanya itu kalau Gardner mengatakan 9 multiple intelligence kan. Jadi kan setiap orang itu pada dasarnya punya itu. Cuma itu 9. Cuma itu apakah itu dominan atau tidak. Nah, itu ketika nanti lingkungannya bagus dan itu adalah punya kesempatan yang bagus, kita mau belajar dan kita mau berubah, itu Allah akan kasih. Jadi di situ kami membuatnya itu ada 5 kunci pokok. 5 kunci pokok yang pertama itu adalah Allah menciptakan kita sebagai manusia yang sebaik-baiknya dengan semua kekuatannya. Yang kedua adalah misi hidup. Nah, misi hidup itu setiap manusia harus punya misi hidup, tujuan hidup. Sehingga tujuan hidup kita apa? Jadi kita tidak tergantung dari orang lain. Nah, contohnya begini, kalau saya orang tua kemudian saya menanyakan kepada anak saya, kamu harus ranking 1 atau guru itu meranking sampai ranking 10. Sebenarnya kita sudah meminimalkan kemampuan manusia. Oh gitu ya. Ya, karena apa? Kita berfokus kepada 10 orang padahal murid kita ratusan orang gitu ya. Gitu Gus. Dan kemampuannya bermacam-macam gitu. Nah, oleh sebab itu ya gini harus kita buka secara secara inquiry. Kalau belajar secara inquiry itu harus dibuka gitu kan. Nah, itu satu, yang dua tadi. Dan kita punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya tentang bagaimana kita harus selalu dari misi tadi kita harus mengusahakan kan. Jadi setiap orang itu harus melakukan
perubahan pada dirinya. Perubahan itulah keniscayaan. Dan tentu kita harus memiliki strategi yang baik, diantaranya tadi yaitu memahami diri kita itu punya kekuatan, dan kita memahami itu dari Allah, maka kita nggak bersombong. Lalu kemudian gratitude, kita belajar dari orang lain, kita berkolaborasi dengan cinta kasih, asa. Lalu kemudian kita lambari lagi dengan obedience, taat aturan, taat komitmen, kan gitu Gus. Jadi kalau janji kita tepati, lalu tentu kita lakukan secara disiplin. Nah ini aplikasinya bermacam-macam. Nanti juga ada satu aplikasi di dalam teaching itu nanti hubungannya dengan multiple intelligence dan hubungannya dengan inquiry approach. Jadi pendekatan inquiry, bagaimana kita mempelajarkan anak itu agar anak itu bisa unleash tuh Pak. Jadi membuka diri bahwa dia itu adalah bisa, dia itu bisa mencapai itu. Nah, ini penting Pak Bro ya. Jadi sekarang ini kan guru yang baik ini adalah bagaimana bisa membuka cakrawala diri kita ini. Nah, ini yang penting ini kan. Dan yang kedua, ini saya kira sangat erat kaitannya ini dengan teori Merdeka Belajar Mas Menteri ini. Betul. Ini saya baru tahu juga. Saya itu kan kemarin diminta pemerintah Kota Blitar untuk mendampingi guru-guru agama di dalam proses menghadapi AKM asesmen kompetensi minimum itu ya. Ternyata sekarang yang diukur itu bukan siswanya, tetapi sejauh mana proses itu dilaksanakan kan itu kan. Ya betul. Nah itu. Nah, ini. Itu. Jadi seorang keberhasilan lembaga pendidikan itu bukan diukur dari sejauh mana intelektualitas yang dihasilkan, tetapi proses gitu kan. Nah, kalau ini nanti menjadi tren atau tradisi pada lembaga pendidikan, gitu kan, ini akan menjadi hal yang menarik gitu kan. Bagaimana proses ini, kalau emas diubah jadi emas hal yang biasa kira ini kan. Jadi ada emas diubah jadi emas tuh. Tapi yang hebat itu seperti ucapan Pak Dahlan Iskan itu. Bagaimana mengubah sampah menjadi emas kan? Ya, itu betul. Jadi misalnya begini, saya tidak mengatakan anak bodoh itu sama tidak, tetapi bahwa bagaimana anak yang masuknya biasa-biasa saja, kan itu kan. Taruhlah dia masuknya pengurutannya sederhana, tetapi setelah keluar dari lembaga pendidikan dia menjadi orang yang hebat, gitu kan. Nah, berarti ini kan yang itu adalah proses itu kan. Dan ini saya kira Jigol 2 ini sangat pas dengan apa yang disampaikan Mas Menteri itu. Dengan proses Merdeka Belajar itu. Betul. Jadi insya Allah begini Gus, jadi proses itu kan tidak hanya terjadi di sekolah. Jadi bagaimana diri kita sendiri itu diberikan peluang untuk memahami bagaimana berproses, bertumbuh dan berkembang. Jadi namanya growth and development. Nah itu pengalaman saya sendiri itu saya bisa mengalaminya. Dulu saya nggak punya apa-apa, kalau saya sekolah harus gejek-gele dulu, gitu ya. Dan saya nggak begitu banyak yang nggak pinter juga dalam konteks pada waktu itu. Tapi ketika kita berproses belajar dari orang, mencari mentor, kemudian memahami situasi lingkungan, dan ini alhamdulillah terus berkembang. Nah inilah maka di konsep mastery itu, mastery itu kan satu kondisi di mana kita harus selalu tegar ya. Tegar, kita tidak, kalau kita dibenci orang, kita diantemin orang, antemin dalam bentuk konsep, kita dijelek-jelekan orang, ya itu katakanlah itu satu challenges ya. Dan Allah Allah kan tidak pernah membenci kita juga. Allah kan sangat sayang sama kita. Nah itu kembali pada dirinya. Nah oleh sebab itu dari konsep ini ada 5 motivasi yang kita harus hindari yang 4-nya. Yang pertama itu adalah coping namanya. Coping? Ya, coping. Nah, coping itu dalam istilah psikologi itu bagus karena apa? Itu adalah satu strategi untuk menghadapi situasi di mana kalau kita dihadapkan pada masalah, kita harus memakai strategi coping. Tapi dalam konteks Jigol 2 itu saya mengatakan harus kita hindari. Maksud daripada coping kalau di sini konsepnya adalah orang yang setiap hari itu kerjaannya sama saja. Repetitif lah. Ya repetitif dan rutinitas. Nah, rutinitas akhirnya dia rentan gitu. Nah, yang kedua itu inersia.
Inersia itu ketika kita dikata-katain orang, ketika kita melihat kita jatuh, itu kita mudah patah harang. Jadi kita mudah patah harang, kita mudah mutung istilahnya. Bahkan bagus pun sering mutung gitu ya. Nah itu terjadi ya, bukannya hanya untuk anak-anak, itu di dunia guru, dunia dosen itu terjadi hal seperti itu. Nah itu kita hindari. Nah oleh sebab itu kita mendorong teman-teman itu ada 5 kunci sukses itu. Yang pertama bahwa Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Yang kedua Tuhan itu kasih pada kita bahwa berdoalah kepadaku saya aku akan mengabulkan. Itu sebenarnya misi hidup dan visi di dalam dalam berkhidmat, di dalam bekerja kan ngoten. Nah itulah maka dan kuncinya apa kalau saya sudah berdoa kok enggak ya berusaha yang strategi kan. Nah, jadi strategi action plan kita lakukan. Nah yakinlah bahwa di surat Az-Zariyat juga kita bisa baca di situ bahwa Allah menjanjikan ketika kita mengatakan dengan yakin, ya, memimpikan dengan yakin itu bisa terlaksana, gitu. Jadi semua kehebatan itu sebenarnya satu jalan yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. Oleh sebab itu kita nggak boleh striving. Yang ketiga, striving, istilahnya gitu. Nah, ini sebenarnya istilah psikologi, tapi saya mendapatkan istilah-istilah ini karena diskusi dengan mentor saya waktu saya jadi trainer di Papua itu dari Pak John Heder. Jadi kita bicara seperti ini. Lalu ketemu lima sifat itu tadi. Satu kopeng, ya orang itu setiap hari itu karyawan kita kan begitu. Tapi terus kemudian tidak berkembang. Nah, akhirnya kita cari kenapa seperti itu. Yang kedua itu inersia, dikasih tahu sedikit aja udah lemah gitu kan. Nah, yang ketiga itu ada orang yang sangat disiplin. Terus kemudian kerjaannya semua itu dikerjakan, tapi kita analisis ternyata itu nggak ada hasilnya. Nah, itu striving. Dia mengerjakan banyak hal, cita-citanya banyak dan dia lakukan, tapi tidak ada yang berhasil. Nah itu yang terus kemudian yang keempat itu panik. Nah orang yang mudah panik. Nah itu tadi yang disampaikan Gus Anam ya itu bagaimana sih sebenarnya kita melakukan prinsip G-Gold Way ini, cara G-Gold ini dengan untuk anak-anak kita. Sebenarnya simple. Kenalilah bahwa dirimu itu adalah memiliki kekuatan. Kenalilah bahwa orang lain itu adalah tempat belajarmu, lingkungan adalah tempat belajarmu. Lalu kemudian lakukan komitmen yang bagus, lalu kemudian lakukan dengan disiplin yang baik, dan jadilah pribadi yang tangguh. Jadi hindari menjadi pribadi yang setiap hari rutinitas gitu. repetitif terus atau mudah patah harang, dikasih tahuan temennya sedikit aja udah gampang marah ya. Kalau Pak Guru kadang-kadang menjewer kita ya kita diam dulu lah, kenapa kita dijewer kan gitu ya. Lalu kemudian juga tadi jangan sampai kita ingin melakukan banyak hal tapi justru tidak ada hasilnya. Nah, inilah maka kita buatlah satu konsep untuk bisa memberikan motivasi pada teman-teman itu adalah mastery itu. Contohnya mastery banyak sekali seperti Pak Habibie contohnya. Pak Habibie itu adalah orang yang hebat, yang diberikan kehebatan sama hebat untuk menjadi pribadi yang sebenarnya kalau itu diteruskan kita menjadi negara yang sangat unggul ya. Tapi orang banyak mencibirnya kan. Pak Habibie kan seakan-akan jatuh, tapi beliau tetap berdiri tegak. Ketika beliau itu mengundurkan diri atau itu sudah tidak lagi jadi presiden. Tapi beliau tetap berkarya. Nah, inilah contoh daripada mastery. Tentu yang kita inginkan sebenarnya Gus Wahid itu memberikan kita contoh-contoh jadi sirah Rasul nih. Karena Rasul kan sejak kecil sudah dilatih itu menjadi mastery kan gitu. Mulai dari jadi penggembala gitu itu kan mastery itu sebenarnya. Nah, kita kita kan sebenarnya sering kita banyak pelajaran dari situ, tapi kita tidak memakainya sebagai strategi manajemen. Orang lain justru yang pakai gitu, guys. Ya, tapi ini satu hal yang penting dan menarik, Pak Suri, ya. Karena begini, kehidupan kita dengan kehidupan anak-anak kita itu nanti akan mengalami masa yang berbeda. Ini penting itu kan. Jadi saya kira bagaimana menjadi pribadi yang tangguh ini harus kita tanam sejak anak-anak itu. Sehingga anak-anak di tingkat SMP, tingkat SMA, bahkan di tingkat perguruan tinggi, bahkan ketika mereka bekerja. Karena apa? Situasi akan terus berubah. Mungkin kita sekarang menjadi dosen, menjadi pendidik itu kan mungkin suatu yang
hebat kan, tapi pada 30 atau 40 tahun yang akan datang apa yang terjadi kan tidak tahu kan itu. Tidak tahu ya. Ini yang saya kira ini satu yang luar biasa ya. Bagaimana konsep mastery ini yang menjadi manusia yang tangguh dengan G-Code 2 ini bisa kita tanamkan. Kira-kira bagaimana nih seandainya ada seseorang bertanya, gimana sih seandainya saya ikut program ini? Ya itu gimana caranya? Ya jadi gini, G-Code 2 itu saya memang belum formalkan secara kelembagaan, tapi ini adalah merupakan sudah saya gini Agus, jadi di Samarinda, di Papua, lalu kemudian di wilayah Jawa sudah saya lakukan. Jadi sebenarnya gini, dulu itu saya mau bikin lembaga training atau ya perusahaan training seperti ISQ dan sebagainya. Tapi ketika saya tuh di lingkungan PKK, di lingkungan masyarakat, pertama kali waktu di Blitar dulu saya diminta untuk memberikan apa itu istilahnya itu ya pencerahan kepada warga di mana tuh di selatan sana di Surowadang, lalu kemudian juga di SMA Baitur Rahman di mana itu di Binaun. Saya jadi berpikir kalau saya nanti buat satu tenaga lembaga profesional ini tidak bisa merembes kepada masyarakat. Oh gitu ya. Terus akhirnya saya buatlah workshop, terus kemudian training kepada masyarakat. Terus sebab itu apabila teman-teman mau ya kita sama-sama belajar, maka ya tidak masalah hubungin saya, nanti kita buat workshop, kita buat training, kita buat diskusi seperti itu. Jadi sesuai dengan situasi, waktu, kemampuan daripada teman-teman. Karena apa kita bisa memaksakan ini? Tapi kita ingin masyarakat itu menjadi masyarakat yang tangguh dan ya tadi rukun itu, karena itu ada konsep love itu, rukun itu. Jadi, tapi kadang-kadang saya sendiri kalau di organisasi kadang-kadang saya juga agak keras kadang-kadang. Keras itu dalam konteks begini. Kalau ada satu orbit yang tidak mengorbit lagi, maka orang akan selalu istilahnya kaotik ya. Kaotik itu ya menjadi kacau orbitnya. Jadi kita tidak pada tracknya gitu. Nah disitulah saya sebenarnya secara bujang, secara kata-kata jadi keras. Saya sebenarnya bukan itu maksudnya. Tapi ketika nanti itu sudah mulai mulai tertata lagi, kita akan arahkan secara bijaksana, karena G-Code ini juga mengambil satu inspirasi dari sifat Nabi, yaitu Jack. Jack itu jujur, amanah, cerdas, bijaksana, komunikatif. Jack. Jadi setiap pribadi yang tangguh, setiap orang yang memahami tentang G-Code, mau aplikasikan G-Code, maka dia pertama kali harus menjadi pribadi yang Jack. Pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, pribadi yang cerdas, komunikatif, dan bijaksana. Nah ini itu saya kira sidik, amanah, tablet, fatona. Iya. Kalau mudahnya gitu, kalau kerennya kalau di kita tuh fast. Ya fast. Fast itu cepat ya. Fast itu fatona, amanah, sidik, dan tablet gitu ya. jadi mohon maaf Pak ya, jadi ini memang ramuan-ramuan yang sedikit di luar pagar, santri di luar pagar, tapi untuk bagaimana kita teman-teman itu bisa bersemangat dan kalau mereka gagal, saya seorang insinyur misalnya, nilai saya 4 dulu, saya seorang insinyur cum laude, lalu kemudian jenengan tadi mengatakan nggak sukses, ya nggak apa-apa, berarti kita harus belajar, kita harus memahami apa sih sebenarnya kehebatan lagi yang di diri kita dan apa sih kehebatan orang lain, dan kita belajar dari itu dan kita berubah. Contoh soal beginilah, sekarang Mas Menteri ini kan sangat muda. Nah kalau kita ini orang-orang ini kita sudah biasa di pendidikan lah, beliau kan ya dari dunia bisnis ya. Ya masa ya kita mau pinter aku ya enggak ya. Gitu ya. Itu memang zamannya akan seperti itu. Jadi oleh sebab itu kita harus menjadi pribadi tangguh, itu diantaranya adalah menjadi pembelajar yang hakiki. Gitu Gus. Saya kira ini istilahnya long life education ya. Iya betul. Itu istilahnya belajar sepanjang hayat. Nah gitu. Kalau di dalam bahasa hadisnya itu utlubul ilma minal mahdi ila lahdi ya. Iya betul. Jadi dari ayunan itu sampai kamu masuk liang lahat itu ada kewajiban sebagai seorang muslim untuk selalu belajar kan gitu kan. Iya betul. Jadi memang ini yang harus kita tanamkan ke anak didik kita ya, supaya bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, bisa di masyarakat, bisa kepada orang tua kan gitu kan. Sehingga ini juga memberikan
pelajaran penting bagi orang tua bahwa jangan sekali-sekali punya keyakinan bahwa sekolah adalah satu-satunya lembaga pendidikan. Iya, betul. Justru orang tua ini menjadi faktor utama gitu masyarakat, alam sekitar itu. Iya. Kadang-kadang orang itu tak pondok sekolah bayar larang pancet aja. Ya karena konsepnya yang salah di dalam manajemen gitu ya. Jadi orang tua, lingkungan, ya tentu lembaga pendidikan juga penting kan gitu kan. Ini saya kira konsep ini harus kita kembalikan lagi kepada semua orang ya. Jadi jangan sampai kemudian kan sekarang ini kan banyak orang itu mendidik anaknya itu seperti nitip sepeda motor atau apa gitu. Jam 7 diantar, kemudian dia kerja, kemudian jam 3 cepat sore pulang, kemudian anaknya diambil, sudah selesai, tidak diajarkan. Padahal kalau kita hitung selama 24 jam kehidupan anak-anak kita, itu kan hanya sepertiga saja dia bersama guru, yang 2/3 bersama orang tua. Gitu kan. Ada beberapa kasus yang saya amati dan saya juga tangani. Jadi ada siswa yang kemudian dia tidak mau mengerjakan soal misalnya, soal matematika misalnya. Lalu kemudian gurunya menganggap dia itu nggak bisa atau ya ada hukuman-hukuman. Oke lah. Dalam konteks psikologi itu kan biopristik kan ya begitu. Tapi di balik itu sesungguhnya dalam konteks psikologi itu kan kita harus memandang diri kita positif, orang lain positif. Di balik itu sebenarnya apa sebabnya? Nah, tapi setelah saya melakukan beberapa observasi kecil, riset kecil, ternyata anak ini menyatakan bahwa ketika saya mengerjakan soal dan tes itu banyak anak yang gaduh. Lalu kemudian mereka saling meniru. Gitu. Tapi guru tidak menegur. Maka saya tidak mau mengerjakan punya saya. Karena itu adalah sebuah istilahnya penipuan ya dalam konsepnya dia. Ini kan ekstrim, tapi sajane ya ora ekstrim. Tapi ini yang benar bahwa bagaimana kita menyikapi ini dengan pola bahwa satu kemampuan siswa atau satu kemampuan siswa itu mereka memiliki satu kemampuan yang berbeda-beda dan itu tugas kita untuk untuk memampukan mereka. Jadi kan gitu. Jadi kalau kita fokus pada yang pinter, artinya kan yang pinter berapa saja. Iya kan hanya kurva itu kan kurva istilahnya kan kecil sekali. Padahal hanya mungkin 5% saja dari jumlah siswa. Dalam konteks ini Jiko tidak mengajarkan begitu karena apa? Greatness itu yaitu adalah satu kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita tuh menafikan kekuatan yang diberikan Allah ya kita berarti ya nggak mengakui. Maksud saya nggak mengakui kekuatan yang diberikan oleh Allah. Bahkan anak yang tadinya nggak mau mengerjakan matematik itu karena apa? Di balik itu ada alasannya. Nah inilah inquiry yang Mas Menteri sekarang bikin proses approach itu. Jadi saya kira itu bagus ya. Bagus. Baik Pak Pri ya, saya kira ini menarik sekali. Mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik para pemirsa MSN Channel bahwa kita hari ini telah berdiskusi dengan Bapak Dr. Haji Supriyono MED. Beliau adalah penemu G Goldway atau di dalam konsep ini bagaimana menjadi manusia tangguh. Dan ini sangat cocok dengan konsep Mas Menteri bagaimana anak didik kita ini tidak lagi dibeda-bedakan atas dasar intelektualitasnya, tetapi proses di lembaga pendidikan ini yang harus kita nilai. Saya kira ini penting ya, supaya kita tidak terjebak kepada ranking-ranking yang itu merupakan keberhasilan palsu itu ya. Betul. Dan sekarang sudah tidak lagi orang bertanya kepada anaknya kamu ranking berapa di sekolah. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana kedua orang tua ini bisa mendampingi putra putrinya di dalam proses mereka belajar. Karena apa? Sekali lagi bahwa setiap anak, setiap orang mempunyai keunikan masing-masing. Dan tentu mereka punya potensi untuk berkembang. Saya kira demikian Pak Haji Supriyono. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.